Pernah nggak sih kalian mengalami punya jam tangan, terutama jam tangan otomatis, terus jam tangannya itu terlalu lambat atau terlalu cepat? Kalau gua pernah, makanya gua bikin video ini. Jadi di video kali ini gue coba untuk sharing bagaimana caranya kita bisa melakukan regulasi atau melakukan kalibrasi terhadap jam tangan otomatis yang kita punya jika jam tangan kita terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, di sini catatannya memang jam tangan otomatis itu biasanya memiliki range akurasi, ada yang plus minus 15 detik atau misalkan 25 detik. Tapi kalau misalkan jam tangan itu sudah melebihi dari range tersebut, biasanya ada sesuatu yang kurang tepat pada movementnya. Catatan, dan ini sangat penting, gue harus bilang ke kalian semua, bagi kalian yang mungkin belum pernah melakukan servis jam tangan sendiri atau membongkar jam tangan, movement jam tangan, atau minimal melihat movement jam tangan, gue saranin untuk tidak melakukan ini karena jam tangan ini memiliki part yang kecil dan juga ringkih ya. Jadi kalau misalkan kita salah sedikit itu bisa membuat jam tangan kalian bukannya benar malah jadi rusak. Dan apabila kalian benar-benar pede untuk melakukannya sendiri atau mencobanya di rumah gitu kan, gue menyarankan kalian untuk benar-benar berhati-hati karena setiap pergerakan kecil yang kita lakukan pada saat kalibrasi itu bisa cukup berpengaruh terhadap jam tangan. Jadi benar-benar hati-hati dan hati-hati. Dan di video ini gue bersama rekan gue Aras yang sedang Oke, sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua. And let's play. Sebelum kita mulai, gue mau ngelakuin wrist check dulu. Jadi ini kita taruh dulu jam tangannya. Di video kali ini gue menggunakan jam tangan dari Bruno Magli Chronograph, dimana menurut gue di sini desainnya benar-benar cantik. Dan strapnya gue ganti dari bracelet ke Netto strap karena bukan kualitas braceletnya jelek atau kurang bagus, tapi gue merasa dengan menggunakan Netto strap jam tangan ini lebih fun, lebih happy, dan juga lebih relate untuk kita pakai. Jadi ya itu gue ganti. Dan langsung aja kita mulai video kali ini. Mungkin dari kalian ada yang mengalami hal seperti gua, jam tangannya terlalu lambat atau terlalu cepat, dan itu cukup signifikan. Dan di sini kalau misalkan kita lihat movement dari jam tangan gua, yaitu adalah Invicta, dia menggunakan movement NH35A, di mana sebenarnya ini adalah movement otomatis dari Seiko. Dan kalau kita mau melakukan kalibrasi, nah ini ada tanda plus minus pada movement otomatis jam tangan, dan ini biasanya tanda plus minus itu ada pada hampir semua atau bahkan semua jam tangan dengan movement mechanical khususnya otomatis. Nah di sini kita bisa lihat bahwa pada balance wheel ini kita perlu atur posisi bagian ini agar dia bergerak lebih lambat, karena kalau misalkan jam tangan ini dia kan jam tangannya movementnya bergerak terlalu cepat. Nah kita ingin memperlambat, maka kita perlu geser bagian ini itu ke arah yang lebih lambat. Berarti untuk arah yang lebih lambat itu dia searah dengan jarum jam. Kita geser ke sini. Kalau jam tangan itu terlalu lambat, kita geser bagian ini berlawanan dengan jarum jam, yaitu ke arah sini. Oke, nah sekarang kita langsung aja kita buka cashback dari jam tangan ini. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa jam tangannya masih nyala ya, masih aktif, masih berputar. Dan di sini kita coba untuk kalibrasi jam tangan ini tapi dengan kondisi jam tangannya itu mati. Jadi kita nonaktifkan dulu dengan cara menarik crownnya ke paling luar.
Nah, kita bisa lihat bahwa dia berhenti berputar. Kalau kita tekan lagi, dia akan berputar. Tapi kalau misalkan kita tarik, dia akan berhenti berputar. Nah, di sini kita setting jam tangannya agar dia bisa lebih lambat, karena jam tangan ini dia lebih cepat, kurang lebih sekitar 1-2 menit per hari. Maka ini kita harus dorong ke bagian minus. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, jadi kita bisa lihat di sini ada petunjuk, ada sedikit kayak tanda panah gini ya. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya posisinya itu ada di mana. Dan ini sudah ada di zona lambat. Jadi sebenarnya ini memang sudah pernah gua setting untuk lebih lambat, karena jam tangan ini lebih cepat. Tapi menurut gua masih sedikit lebih cepat. Jadi gua mau memperlambat jam tangan ini sedikit lagi dengan mendorong bagian ini. Jangan salah ya, karena bukan yang kita mau setting adalah yang bagian atas, bukan yang ini. Yang ini jangan sampai bergerak. Yang kita setting hanya bagian yang atasnya aja. Nah, ini kita dorong ke arah sesuai dengan jarum jam. Jadi kita dorong sedikit saja ke arah sesuai dengan jarum jam. Oke. Sudah kita dorong sedikit. Nah, kalau misalkan sudah kita dorong seperti ini, kita coba cek lagi apakah movementnya masih bisa berfungsi. Ya, masih jalan. Dan kita lihat apakah jam tangan ini masih kecepatan atau udah pas. Nah, nanti kalau misalkan kita ternyata jam tangannya ini masih terlalu cepat, kita setting lagi, atau justru terlalu lambat, maka kita setting lagi. Nah, lalu setelah itu kita pasang kembali semuanya dan kita cek, kita tunggu apakah jam tangan ini sudah sesuai atau lebih akurat dibanding sebelumnya. Oke, segitu adalah video yang bisa gue share di kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya, ada motor lewat. Oke, thank you. See you in another video. Bye-bye.